Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 A3 akan memaparkan hasil praktikum kami tentang analisis hidroquinon pada sediaan kosmetika dengan spektrofotometri UV vis dengan kelompok 4. Lanjut. Kami beranggotakan Jelia Udalen, Esther Yulita, Zulianti Wibowo, Zulaika Yogiana, Rizka Himawanti, Dara Stanley Utsafat. Kemudian ada latar belakang, di mana produk pemutih kulit digunakan secara luas pada bidang kosmetik maupun terapi klinik. Produk tersebut dimanfaatkan untuk mencerahkan kulit seseorang yang ingin memodifikasi warna kulit untuk pigmentasi kulit dan pengobatan kulit bintik-bintik, melasma, dan senilitidinis. Penggunaan hidroquinon jangka panjang dan dosis tinggi yang dapat menimbulkan efek samping seperti ochronosis eksogen, pigmen milia koloid, katarak sklera, pigmentasi kuku, hilangnya elastisitas kulit, dan gangguan penyembuhan luka. Analisis hidroquinon dalam kosmetik dapat dilakukan dengan metode spektrofotometer UV vis. Hal ini dikarenakan senyawa memenuhi kriteria senyawa untuk dianalisis dengan spektrofotometer, yaitu memiliki gugus kromofor. Spektrofotometri UV vis yang lebih sederhana, waktu analisis lebih singkat dan lebih murah. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama adalah mahasiswa memahami prinsip instrumentasi dari spektrofotometer dalam kuantifikasi analit. Yang kedua, mahasiswa dapat mengukur kadar hidroquinon yang terdapat dalam sejumlah kosmetik ilegal. Next. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kosmetik. Kosmetik adalah bahan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh tubuh, seperti epidermis, kuku, rambut, bibir, dan organ digital bagian luar. Kosmetik terdiri dari 3 kategori: kosmetik pemeliharaan atau perawatan, kosmetik rias atau dekorasi, dan kosmetik pewangi atau parfum. Kemudian ada hidroquinon, di mana hidroquinon adalah bahan kimia yang digunakan untuk memutihkan kulit. Bahan ini dapat mengatasi berbagai masalah kulit, seperti hiperpigmentasi, yang merupakan kondisi ini di mana bercak-bercak kulit menjadi lebih gelap daripada kulit di sekitarnya. Penggunaan hidroquinon sebagai terapi dapat membantu mengurangi tompok hitam pada kulit seperti hiperpigmentasi, melasma, atau bintik-bintik yang disebabkan oleh kehamilan, pil kontrasepsi, hormon, atau luka pada kulit. Next. Kemudian ada spektrofotometer UV vis, di mana spektrofotometer adalah alat penting untuk analisis kimia. Alat ini dirancang untuk menguji sampel tertentu yang dimaksudkan untuk pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Secara umum, sistem spektrofotometer terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama ada detektor, layar monokromator, sel atau kuvet, sel foto, sumber radiasi, dan tampilan atau display. Kemudian ada kurva kalibrasi dan linearitas, di mana kalibrasi adalah suatu proses yang menetapkan hubungan antara nilai kuantitas yang ditunjukkan oleh peralatan ukur atau sistem pengukuran dan nilai terkait yang diwujudkan oleh suatu standar. Ini menentukan perbedaan antara pembacaan alat ukur atau bahan dan perkiraan nilai sebenarnya. Ada 2 cara untuk melakukan analisis kuantitatif pada spektrofotometer UV vis. Yang pertama ada pendekatan kurva kalibrasi dan metode penambahan standar adisi. Next. Baik, selanjutnya terdapat alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Next. Adapun cara kerja yang pertama itu penentuan yang maksimum dengan ditimbang hidroquinon murni 10 mg, kemudian dilarutkan dalam laba ukur 100 ml etanol, kemudian didapatkan larutan hidroquinon sebanyak 100 ppm. Next. Selanjutnya, dipipet sebanyak 1,5 ml, dilarutkan ke dalam laba ukur 10 ml dengan etanol. Kemudian dapatkan konsentrasinya sebanyak 14 ppm dan diukur absorbasi dengan spektrofotometer UV vis dan didapatkan absorbasi maksimum ditampilkan dalam komputer. Next. Cara kerja selanjutnya itu pembuatan kurva baku hidroquinon dengan cara ditimbang hidroquinon sebanyak 10 mg, kemudian dilarutkan dalam laba ukur 100 ml dengan etanol dan dapatkan larutan hidroquinon sebanyak 100 ppm. Next. Kemudian pipet masing-masing 1 ml, 1,4 ml, 1,8 ml, 2,2 ml, 2,6 ml, 3 ml dalam laba ukur 10 liter. Mendapatkan konsentrasinya yaitu 10, 14, 18, 22, 26, dan 30 ppm. Kemudian diukur absorbasi dengan spektrofotometer UV vis dan dapatkan kurva baku ditampilkan di komputer sebagai hasil pengukuran spektrofotometer UV vis. Next.
Selanjutnya lakukan pengukuran secara triple dengan diulang dari pengeceran. Next. Cara kerja selanjutnya itu dengan uji kuantitatif hidroquinon dengan timbang krimnya itu sebanyak 100 mg dan masukkan ke dalam lab ukur 20 ml, larutkan dalam etanol dan ditambahkan untuk masuk ke HCl 4N. Kemudian dipanaskan di atas plate yaitu sekitar 5-10 menit dan dihomogenkan. Next. Kemudian disaring dengan kertas saring dan telah diisi natrium sulfat sebanyak 1 gram dan melakukan penyaringan berulang sebanyak 23 kali agar dapatkan nitrat yang bebas dari kotor. Kemudian dipipet hasil penyaringan sebanyak 0,5 ml ke dalam ukur 5 liter dengan etanol dan diukur absorbensinya. Next. Dapatkan absorbensi dari sampel dan tampilkan pada komputer, kemudian dilakukan analisis data. Next. Baik, selanjutnya hasil. Yang pertama dilakukan pembuatan kurva baku dengan menimbang hidroquinon baku sebanyak 10 mg dan konsentrasi larutan baku induk yang dihasilkan 100 ppm dengan perhitungan yang tertera. Kemudian dilakukan pengenceran untuk masing-masing seri konsentrasi 10 ppm, 14 ppm, 18 ppm, 22 ppm, 26 ppm, dan 30 ppm, dan dilakukan scanning panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometri UV dan didapatkan panjang gelombang maksimumnya yaitu 293,4 nanometer. Setelah dilakukan scanning panjang gelombang, dapat dibaca nilai absorbensi untuk kurva baku dan kurva baku seri konsentrasi, yaitu konsentrasi 10 ppm dengan absorbensi 0,2609, 14 ppm 0,3478, 22 ppm 0,5868, 26 ppm 0,6753, dan 30 ppm 0,7555. Dan didapat nilai regresi linearnya yaitu Y sama dengan 0,0255X plus 0,003838 dengan nilai koefisien korelasinya 0,997 yang dinyatakan memenuhi syarat korelasi SNI yaitu R lebih besar sama dengan 0,995. Setelah dilakukan pembuatan kurva baku, kemudian dilakukan penetapan kadar hidroquinon dalam sampel dalam persen bobot per bobot. Sampel hidroquinon pertama ditimbang sebanyak 125 mg dengan volume pelarut 25 ml dan konsentrasinya 5000 ppm. Faktor pengenceran sebanyak 10 kali dan nilai absorbensi sampelnya 0,6089. Dengan perhitungan Y sama dengan BX plus A, yang mana Y adalah nilai absorbensi yaitu 0,6089 sama dengan 0,0255X plus 0,003838 dan didapatkan nilai X-nya yaitu 23,7279 ppm. Kemudian dilakukan perhitungan kadar sampel dalam miligram dan didapatkan hasilnya yaitu 5,9319 mg dengan perhitungan yang tertera dan kadar persen bobot per bobot sampel yaitu 4,74552 dengan perhitungan yang tertera. Selanjutnya, pada sampel hidroquinon 2 ditimbang sebanyak 125 mg dengan volume pelarutnya 25 ml dengan konsentrasi 5000 ppm, faktor pengenceran sebanyak 10 kali dan nilai absorbensi sampel 0,4664. Dengan perhitungan Y sama dengan BX plus A, 0,4664 sama dengan 0,0255X plus 0,03838 dengan nilai X yaitu 18,13 ppm. Dan dilakukan perhitungan kadar sampel dalam miligram dan didapatkan hasilnya 4,5325 mg dengan perhitungan yang tertera dan kemudian dilakukan perhitungan kadar sampel dalam persen bobot per bobot dan didapatkan hasilnya yaitu 3,626% dengan perhitungan yang tertera. Dari perhitungan tersebut, dinyatakan bahwa kadar sampel hidroquinon 1 adalah sebesar 4,74552% dan kadar sampel hidroquinon 2 3,626%. Dan dinyatakan bahwa tidak memenuhi syarat karena kadar hidroquinon dalam sediaan kosmetik seharusnya kurang dari 2%. Kemudian pembahasan di mana dilakukan praktikum analisis hidroquinon dalam sampel sediaan kosmetik yaitu krim dengan instrumen spektrofotometri UV
untuk menentukan apakah kadar hidroquinon dalam produk tersebut sesuai dengan standar farmakope atau tidak. Penggunaan alat spektrofotometri UV-Vis dipilih karena penggunaannya yang lebih cepat dan juga sederhana serta efisien, dan banyak digunakan untuk mengukur konsentrasi spesies analit dalam cairan transparan dengan melibatkan eksitasi elektron terluar dalam atom yang membentuk molekul. Kemudian dilakukan penentuan panjang gelombang maksimum spektrofotometri UV-Vis dengan menimbang hidroquinon murni sebanyak 10 gram, kemudian dilarutkan dengan etanol teknis dalam labu ukur 100 ml yang menghasilkan larutan hidroquinon dengan konsentrasi 100 ppm. Kemudian diambil 1,5 mili lalu diencerkan dengan etanol teknis dalam labu ukur 10 mili sehingga didapatkan konsentrasi larutan 15 ppm. Absorbansi larutan kemudian diukur dengan spektrofotometri UV-Vis dan dari hasil pengukuran tersebut ditemukan panjang gelombang maksimum sebesar 293,4 nanometer. Kemudian larut etanol dipilih karena sifatnya mampu melarutkan senyawa yang bersifat polar, non-polar, dan semipolar. Lalu dalam praktik analisis spektrofotometri, hukum Lambert-Beer digunakan untuk membuat kurva baku yang menghubungkan absorbasi dengan konsentrasi larutan standar yang telah diketahui. Kurva baku ini kemudian digunakan untuk mengukur konsentrasi zat dalam sampel yang tidak diketahui dengan mengukur absorbansinya. Dibuat kurva kalibrasi hidroquinon dengan menggunakan 6 seri konsentrasi, yaitu 10 ppm, 14 ppm, 18 ppm, 22 ppm, 26 ppm, dan 30 ppm dengan penyipetan larutan baku sesuai dengan perhitungan. Pada seri konsentrasi 10 ppm diperoleh absorbasi sebesar 0,2609, pada seri konsentrasi 14 ppm diperoleh absorbasi sebesar 0,3478, pada seri konsentrasi 18 ppm diperoleh absorbasi sebesar 0,6760, pada seri konsentrasi 22 ppm diperoleh absorbasi sebesar 0,5868, pada seri konsentrasi 26 ppm diperoleh absorbasi sebesar 0,6753, dan pada seri konsentrasi 30 ppm diperoleh absorbasi sebesar 0,7555. Lalu, namun, seri konsentrasi 18 ppm tidak dapat digunakan karena nilai absorbansinya menghasilkan kurva yang kurang baik, sehingga digunakan hanya 5 seri konsentrasi saja, yaitu 10 ppm, 12 ppm, 22 ppm, 26 ppm, dan 30 ppm. Kesalahan ini terjadi mungkin karena disebabkan kesalahan dalam pengambilan sampel menggunakan mikropipet. Kesalahan ini tidak berdampak pada regresi linear, dikarenakan syarat dari regresi linear adalah minimal didapatkan 5 titik absorbansi. Dalam praktikum ini seharusnya dilakukan triple atau 3 kali replikasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi hasilnya untuk mengoptimumkan terjadinya kesalahan dalam analisa sampel serta pengukuran aktivitas peredaman radikal bebas. Meskipun tidak dilakukan replikasi sebanyak 3 kali karena keterbatasan waktu, hasil pengukuran tetap dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Lalu diperoleh persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan Bx tambah A sebesar 0,0255x ditambah 0,003838 dengan koefisien korelasi sebesar 0,997 yang artinya memenuhi syarat. Baik, selanjutnya setelah melakukan pembuatan kurva baku, dilanjutkan dengan pengujian kuantitatif hidroquinon di dalam sediaan krim. Terdapat 2 merek sampel yang digunakan, yaitu merek SP atau Special UV Whitening dan merek Super 99. Kemudian dilakukan tahap preparasi sampel dengan mula-mula ditimbang masing-masing krim sebanyak 125 mg dalam labu ukur, lalu ditambahkan etanol dan HCl. Tujuan penambahan etanol adalah untuk dapat melarutkan hidroquinon yang ada di dalam sampel sediaan krim yang akan diuji, sedangkan penambahan HCl berfungsi agar hidroquinon yang ada pada krim dapat terpisah dengan senyawa lainnya yang ada di dalam sediaan krim. Sampel kemudian dipanaskan di atas hot plate untuk mempercepat proses ekstraksi hidroquinon dari matriks krim ke dalam pelarut, lalu disaring sampel dengan kertas saring yang telah diisi dengan Na2SO4 sebanyak 1 gram. Penggunaan Na2SO4 berfungsi sebagai penarik air agar tidak ada lagi fasa air. Next. Penyaringan dilakukan untuk mengurangi partikel-partikel kecil yang dapat mengganggu hasil uji. Dilakukan penyaringan 2 kali pada masing-masing sampel agar didapat hasil yang optimal, jernih, dan terbebas kotoran. Hasil penyaringan selanjutnya dipipet dengan menggunakan mikropipet sebanyak 0,5 mili dan dimasukkan ke dalam labu ukur 5 mili dengan etanol. Dilanjutkan dengan mengukur absorbansi menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Didapatkan hasil absorbansi sampel merek SP Special UV Whitening yaitu sebesar 0,6089 dan absorbansi sampel merek Super 99 sebesar 0,4664 sehingga diperoleh kadar sampel
pertama sebesar 4,74552% dan sampel kedua sebesar 3,626%. Kedua sampel memiliki kadar lebih dari 2% sehingga tidak memenuhi syarat kadar hidroquinon dalam krim. Syarat kadar hidroquinon dalam sediaan krim kosmetik adalah kurang dari 2%. Next. Kesimpulannya adalah 1. Prinsip kerja dari spektrum fotometri dalam kuantifikasi analit itu bergantung pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa seberkas cahaya dilewatkan melalui suatu larutan pada panjang gelombang tertentu. Kemudian larutan akan menyerap sebagian cahaya dan menyerap sebagian lainnya. Yang kedua, pengukuran kadar hidroquinon pada sejumlah kosmetik ilegal yang mengandung hidroquinon dengan kadar melebihi batas, yaitu 4,74552% untuk merek SP Special UV Botanic dan 3,626% untuk merek Super 99 yang melebihi batas aman dengan syarat 2%, sehingga sampel berbahaya untuk kosmetik. Sarannya adalah untuk lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan sampel dengan menggunakan micropipette agar hasil semua konsentrasi lebih akurat. Lanjut. Baik, ini adalah pustaka kami gunakan. Lanjut. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.